Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sejarah Fisika. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang penghargaan hadiah Nobel tahun 2024 dalam bidang fisika. Pada tanggal 8 Oktober 2024, Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia telah memutuskan untuk menganugerahkan hadiah Nobel Fisika tahun 2024 kepada yang pertama John Hopfield, lahir di Chicago 1933, lulus dari Cornell University tahun 1958 dan bekerja sebagai profesor di Princeton University. Yang kedua adalah Geoffrey Hinton, lahir di London 1947, lulus dari Universitas Edinburgh tahun 1978 dan bekerja sebagai profesor di Universitas Toronto, Kanada. Mereka dianugerahkan hadiah atas prestasi mereka untuk penemuan dasar dan penciptaan yang memungkinkan pemanfaatan pembelajaran machine learning terhadap jaringan saraf tiruan atau ANN. Hal ini mengacu pada wasiat Alfred Nobel bahwa hadiah diberikan kepada yang telah memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia. Mereka menggunakan fisika untuk menemukan pola dalam informasi. Banyak orang pernah mengalami bagaimana komputer dapat menerjemahkan antar bahasa, menafsirkan gambar, dan bahkan melakukan percakapan yang masuk akal. Apa yang mungkin kurang diketahui adalah bahwa jenis teknologi ini telah lama berperan penting dalam penelitian, termasuk pemilahan dan analisis data dalam jumlah besar. Perkembangan dari pembelajaran mesin atau machine learning telah berkembang pesat selama 15 hingga 20 tahun terakhir, dan menggunakan struktur yang dinamakan jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Saat ini kita berbicara tentang kecerdasan buatan yang sering dimaksud adalah Artificial Neural Network. Meskipun komputer tidak bisa berpikir, mesin sekarang dapat meniru fungsi seperti memori dan melakukan pembelajaran. Para pemenang Nobel Fisika tahun ini telah membantu mewujudkan hal ini. Menggunakan konsep dasar dan metode dari fisika, mereka telah mengembangkan teknologi yang menggunakan struktur dalam jaringan untuk memproses informasi. Mesin learning berbeda dari perangkat lunak tradisional yang bekerja seperti sejenis resep. Perangkat lunak menerima data yang diolah menurut uraian yang jelas dan membuahkan hasil yang banyak, seperti seseorang mengumpulkan bahan-bahan dan mengolahnya dengan mengikuti resep dan menghasilkan kue. Sebaliknya, dalam mesin learning, komputer belajar melalui contoh, sehingga memungkinkannya mengatasi masalah yang terlalu kabur dan rumit untuk dikelola dengan petunjuk langkah demi langkah. Salah satu contohnya adalah penafsiran gambar untuk mengidentifikasi objek yang ada di dalamnya. Meniru otak manusia. Jaringan saraf tiruan memproses informasi menggunakan seluruh struktur jaringan. Inspirasi awalnya datang dari keinginan untuk memahami cara kerja otak. Pada tahun 1940-an, para peneliti telah memulainya untuk bernalar seputar matematika yang mendasari jaringan neuron dan sinapsis otak. Bagian lain dari teka-teki ini berasal dari psikologi, berkat hipotesis ahli syaraf Donald Hebb tentang bagaimana pembelajaran terjadi karena koneksi antara neuron diperkuat ketika mereka bekerja sama. Kemudian, ide-ide ini diikuti oleh upaya untuk menciptakan kembali fungsi jaringan otak dengan membangun jaringan saraf tiruan sebagai simulasi komputer. Dalam hal ini, neuron otak diumpamakan oleh node yang diberikan nilai berbeda, dan sinapsis diwakili oleh koneksi antar node yang bisa dibuat lebih kuat atau lebih lemah. Hipotesis Donald Hebb masih digunakan sebagai salah satu aturan dasar untuk memperbaharui jaringan saraf buatan atau artificial network melalui proses yang disebut training. Berikut ini adalah contoh gambar dari jaringan saraf. Jaringan saraf otak dibangun dari sel hidup, yaitu neuron, dengan mesin internal yang canggih. Mereka bisa mengirim sinyal ke sesama neuron melalui sinapsis. Ketika kita mempelajari sesuatu, koneksi antara beberapa neuron
dapat menjadi kuat, sementara koneksi yang lain dapat menjadi lebih lemah. Berikut ini adalah gambar jaringan saraf buatan. Jaringan saraf tiruan dibangun dari beberapa node yang sudah dikodekan dengan suatu nilai. Masing-masing node terhubung satu sama lain, dan ketika jaringan dilatih, koneksi antar node yang lebih aktif akan menjadi lebih kuat. Jika sebaliknya, mereka akan menjadi lemah. Pada tahun 1960-an, beberapa hasil teoritis yang mengecewakan menyebabkan banyak peneliti mencurigai jaringan saraf ini tidak akan pernah berguna. Namun, minat terhadap jaringan saraf tiruan kembali bangkit pada tahun 1980-an, ketika beberapa gagasan penting telah memberikan dampak, termasuk upaya yang dilakukan pemenang Nobel tahun ini. Memori asosiatif. Proses pencarian kata-kata serupa untuk menemukan kata yang tepat ini mengingatkan kita pada proses memori asosiatif yang ditemukan oleh fisikawan John Hopfield pada tahun 82. Jaringan Hopfield dapat menyimpan pola dan memiliki metode untuk membuatnya kembali. Ketika jaringan diberikan pola yang tidak lengkap atau sedikit terdistorsi, metode ini dapat menemukan pola yang paling mirip yang tersimpan sebelumnya. Sebelumnya, Hopfield menggunakan latar belakangnya di bidang fisika untuk mengeksplorasi masalah teoritis dalam molekuler biologi. Ketika dia diundang ke pertemuan tentang ilmu saraf atau neuroscience, dia menemukan penelitian tentang struktur otak. Dia terpesona dengan apa yang dipelajarinya dan mulai berpikir tentang dinamika sederhana jaringan saraf. Ketika neuron bekerja sama, mereka dapat memunculkan karakteristik baru dan kuat yang tidak terlihat oleh seseorang yang hanya melihat komponen jaringan secara terpisah. Jaringan penyimpan gambar dalam landscape. Hopfield menggambarkan keadaan jaringan secara keseluruhan dengan sifat yang setara dengan energi yang masuk ke dalam sistem spin yang ditemukan dalam fisika. Energi dihitung menggunakan rumus yang menggunakan semua nilai node dan semua kekuatan koneksi di antara mereka. Jaringan Hopfield diprogram oleh gambar yang diumpan ke node, yang diberi nilai hitam untuk 0 dan putih untuk 1. Jaringan terkoneksi kemudian disesuaikan menggunakan rumus energi, sehingga gambar yang disimpan mendapatkan energi rendah. Ketika pola lain dimasukkan ke dalam jaringan, ada aturan untuk melewati node satu per satu dan memeriksa apakah jaringan memiliki energi yang lebih rendah jika nilai node tersebut diubah. Jika ternyata energinya berkurang, ia berubah warna. Prosedur ini berlanjut sampai tidak mungkin ditemukan perbaikan lebih lanjut. Ketika titik ini dicapai, jaringan telah seringkali memproduksi gambar asli tepat dia dilatih. Ini mungkin tidak nampak spesial jika Anda hanya menyimpan satu pola saja. Metode Hopfield menjadi spesial karena dapat menyimpan gambar dalam waktu yang bersamaan, dan jaringan tersebut dapat membedakannya. Jaringan Hopfield dapat digunakan untuk membuat ulang data yang mengandung noise atau yang telah terhapus sebagian. Klasifikasi menggunakan fisika abad 19. Hinton memulai jaringan Hopfield dan mengembangkannya untuk membangun sesuatu yang baru, menggunakan ide-ide dari fisika statistik. Fisika statistik menggambarkan sistem yang terdiri dari banyak elemen serupa, memiliki molekul dalam gas. Hampir tidak mungkin untuk melacak semua molekul terpisah dalam gas. Namun hal ini mungkin dilakukan dengan mempertimbangannya secara kolektif guna menentukan sifat-sifat menyeluruh gas seperti tekanan atau suhu. Ada banyak cara bagi molekul gas untuk menyebar melalui volume tertentu dengan kecepatan tertentu dan masih menghasilkan sifat kolektif yang sama. Keadaan di mana masing-masing parameter secara bersamaan dapat dianalisis menggunakan fisika statistik, dan probabilitas kemunculannya dapat dihitung. Beberapa keadaan lebih mungkin terjadi dibandingkan yang lain. Ini tergantung pada jumlah energi yang tersedia yang dijelaskan dalam persamaan Boltzmann, yang mana persamaan itu ditemukan oleh fisikawan abad 19 Ludwig Boltzmann.
Jaringan Hinton menggunakan persamaan itu dan metode ini diterbitkan tahun 1985 dengan nama mesin Boltzmann. Mengenali contoh-contoh baru yang sejenis. Mesin Boltzmann biasanya digunakan dengan dua jenis not yang berbeda. Informasi diumpankan ke satu kelompok yang disebut dengan not terlihat. Not lainnya membentuk lapisan tersembunyi. Nilai dan koneksi not yang tersembunyi juga berkontribusi terhadap energi jaringannya secara keseluruhan. Mesin dijalankan dengan menerapkan aturan untuk memperbaharui nilai not satu persatu. Akhirnya mesin akan memasuki keadaan di mana pola not dapat berubah. Tetapi properti jaringan sebagai keseluruhannya tetap sama. Setiap pola yang mungkin kemudian akan memiliki probabilitas tertentu yang ditentukan oleh energi jaringan menurut persamaan Boltzmann. Ketika mesin berhenti, maka telah tercipta pola baru yang menjadikan mesin Boltzmann sebagai contoh awal model generatif. Mesin Boltzmann dapat belajar bukan dari instruksi namun dari contoh yang diberikan. Dia dilatih dengan memperbaharui nilai-nilai dalam koneksi jaringan sehingga menjadi contoh pola yang diumpankan ke not yang terlihat saat dilatih, memiliki kemungkinan terjadinya tertinggi saat mesin dijalankan. Jika pola yang sama diulangi beberapa kali selama pelatihan ini, maka probabilitas untuk pola ini bahkan lebih tinggi. Pelatihan juga mempengaruhi kemungkinan menghasilkan pola baru yang menyerupai contoh mesin yang dilatih. Mesin Boltzmann yang terlatih dapat mengenali ciri-ciri informasi yang belum pernah dikenali sebelumnya. Bayangkan bertemu dengan saudara atau seorang teman dan Anda akan langsung melihat bahwa mereka pasti mempunyai hubungan kekerabatan. Dengan cara serupa, mesin Boltzmann dapat mengenali contoh yang benar-benar baru jika contoh tersebut termasuk dalam kategori yang terdapat dalam materi pelatihan dan membedakannya dari materi yang tidak serupa. Dalam bentuk aslinya, mesin Boltzmann terbilang tidak efisien dan membutuhkan waktu lama untuk menemukan solusinya. Segalanya menjadi lebih menarik ketika dikembangkan dalam berbagai cara yang dilanjutkan oleh Hinton untuk menjelajah. Versi yang lebih baru telah diperkecil karena koneksi antara beberapa unit telah dihapus. Ternyata hal ini bisa membuat mesin menjadi lebih efisien. Mesin Boltzmann sering digunakan sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar, misalnya bisa digunakan untuk merekomendasikan film atau serial televisi berdasarkan preferensi pemirsa. Mesin learning hari ini dan yang akan datang. Berkat kerja keras mereka sejak awal tahun 80-an dan seterusnya, John Hopfield dan Geoffrey Hinton telah membantu meletakkan dasar bagi revolusi mesin learning yang dimulai sejak tahun 2010. Perkembangan yang kita saksikan sekarang telah dimungkinkan melalui akses ke data yang berjumlah sangat besar yang dapat digunakan untuk melatih jaringan, dan melalui peningkatan daya komputasi yang sangat besar. Artificial Neural Network saat ini seringkali berukuran sangat besar dan dibangun dari banyak lapisan. Ini disebut jaringan syaraf dalam dan cara pelatihannya disebut pembelajaran mendalam atau deep learning. Karena fisika telah menyumbangkan alat untuk pengembangan mesin learning, hal ini menarik untuk disimak bagaimana fisika sebagai bidang penelitian juga mendapat manfaat dari jaringan saraf tiruan. Pembelajaran mesin telah lama digunakan di bidang yang mungkin kita kenal dari hadiah Nobel fisika sebelumnya. Hal ini termasuk penggunaan mesin learning untuk menyaring dan memproses sejumlah besar data yang diperlukan untuk menemukan partikel Higgs. Penerapan lainnya termasuk mengurangi kebisingan dalam pengukuran gelombang gravitasi dari tabrakan lubang hitam atau pencarian eksoplanet. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini juga mulai digunakan untuk menghitung dan memprediksi sifat molekul atau bahan, seperti menghitung struktur molekul protein yang menentukan fungsinya,
dan mencari tahu versi material baru mana yang memiliki sifat terbaik untuk digunakan dalam sel surya yang lebih efisien.